Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Mas'ud Sahad, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi fikih, serta teman-teman rahimakumullah. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indah Kusumastuti, Muhammad Mujibur Rahman, dan Nila Zuliana akan menyampaikan materi yang berjudul Sumber Hukum Islam. Menginjak materi yang pertama, yakni sumber hukum dalam Islam. Dalam Islam terbagi beberapa sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah atau hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Yang ketiga yakni ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad terbagi menjadi 3. Yang pertama, ijma' adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Ijma' dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk kedua ijtihad yakni qiyas. Qiyas merupakan mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah ada karena ada alasan yang sama. Bentuk ijtihad yang ketiga yakni maslahah mursalah. Maslahah mursalah sendiri artinya cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan materi yang disebutkan oleh saudari kita, dan selanjutnya materinya yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dalam firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran merupakan pedoman hidup yang pertama dan utama bagi umat Islam. Pada masa Rasulullah, setiap persoalan solusinya selalu dikembalikan kepada Al-Quran. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, kita harus menggunakan Al-Quran sebagai satu pedoman hidup atau sumber hukum Islam. Kenapa? Yaitu karena satu, kehujahan Al-Quran. Yang kedua, fungsi dari Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum Islam. Ya. Yang kedua yakni adalah as-sunnah. As-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Hukum Islam yang selanjutnya yaitu as-sunnah. As-sunnah, apa sih as-sunnah itu? Nah, sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan atau persetujuan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap suatu hal atau perbuatan seorang hamba yang diketahuinya. Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Al-Quran. Karena apa? Karena sebenarnya as-sunnah juga berasal dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran telah menegaskan bahwa selain dari Al-Quran, Rasulullah SAW juga menerima wahyu yang lain, yaitu Al-Hikmah, yang pengertiannya sama dengan As-Sunnah, baik perkataan, perbuatan, ataupun
ketetapan diamnya Rasulullah SAW. Jadi as-sunnah juga dianggap sebagai sumber hukum atau syariat Islam yang bersifat pasti kebenarannya sebagai mana Al-Quran itu sendiri. Konsep akal dan wahyu. Konsep akal dalam Islam. Al-Quran menyebutkan kurang dari 49 atau 49 kata akal yang muncul secara variatif. Semua kata tersebut diungkapkan dalam bentuk kata kerja fiil dan tidak pernah disebut dalam bentuk masdar. Akan tetapi semuanya berasal dari kata dasar akal. Berdasarkan penggunaan kata akal dalam berbagai susunan dapat dijelaskan beberapa penggunaannya, yang diantaranya adalah satu, digunakan untuk memikirkan dalil-dalil dan dasar keimanan. Yang kedua, digunakan untuk memikirkan dan memahami alam semesta. Yang ketiga, dihubungkan dengan pemahaman terhadap proses sejarah keberadaan. Yang selanjutnya dihubungkan dengan pemahaman terhadap kekuasaan Allah. Yang selanjutnya dihubungkan dengan pemahaman terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan moral, dan seterusnya. Oke. Makhluk selain manusia ini mempunyai otak, tapi belum tentu mempunyai akal, ya. Maka yang bertanggung jawab memikirkan dunia atau keadaan adalah manusia. Konsep wahyu dalam Islam. Wahyu adalah sabda Tuhan yang mengandung ajaran, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanan hidupnya, baik di dunia maupun akhirat. Dalam Islam, wahyu atau sabda yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terkumpul semuanya dalam Al-Quran. Oke. Jadi intinya itu kalau wahyu itu sesuatu yang berasal dari Allah, kalau akal itu apa yang ada di manusia. Jadi sumber hukum Islam kan ada dua, yaitu ada yang berupa wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau yang akal yaitu berupa ijtihad, yang itu ijma' dan qiyas. Terima kasih. Usul dalam hukum Islam. Usul merupakan bentuk jamak dari kata asol. Secara bahasa berarti landasan tempat membangun sesuatu, baik bangunan itu konkret atau abstrak. Menurut ulama fikih, asol adalah tempat hukum yang ditetapkan dengan nas atau ijma'. Dan menurut mutakalimin, asol itu adalah nas yang menunjukkan hukum. Karena asol itu yang menjadi landasan pembangunan hukum. Dalam istilah qiyas, asol adalah sesuatu yang ada nas hukumnya. Furu' dalam hukum Islam. Kata furu' merupakan bentuk jamak dari far'un yang berasal dari kata faro'a, farro'a, dan tafarro'a yang berarti cabang atau bercabang. Faro' atau furu' menurut ulama usul adalah sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Furu' selalu dipakai untuk menggambarkan permasalahan sosial yang senantiasa berkembang sehingga tidak lagi terjangkau oleh nas, dan untuk mendapatkan hukumnya meski melalui proses qiyas. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.